Satu-satunya manusia tidak akan masuk surga itu banci. Banci itu nggak akan masuk surga selama-lamanya. Yang masuk surga itu cuma dua kelaminnya, ya laki-laki, ya perempuan, cuma dua. Banci nggak akan masuk surga. Ya, Afwan ingin bertanya bagaimana jika ada seorang laki-laki, si lelaki itu operasi plastik. Operasi plastik. Plastik apa nih? Seluruh badannya menjadi perempuan. Lalu si lelaki itu ingin tobat, apakah harus menjadi laki-laki lagi dengan cara operasi ulang untuk menjadi laki-laki? Ini hukum-hukum model begini repot kan? udah mau balik lagi. Tapi ala kulli hal, ingat-ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala itu melaknat kepada laki-laki yang menyerupai perempuan atau perempuan yang menyerupai laki-laki. Ini santri ente nih. Ada aja santri jalan kaki 5 langkah niru perempuan, itu haram, dilaknat sama Allah. Jangankan operasi plastik dulu, laki-laki jalannya niru perempuan itu dilaknat sama Allah. Hati-hati itu, nggak boleh Pak, nggak boleh. Kadang-kadang bapak-bapak main bola pakai daster di bulan Agustus. Ini benar-benar ngaco, lomba dari mana? Itu namanya orang-orang yang menjadi korban dari penyelundupan maksiat dalam kebaikan. Lomba itu ketika baik, ya baik. Tapi kalau lombanya buruk, ya buruk. Qulil haqqa walau kana murra. Ucapkan yang hak itu walaupun pahit terdengar. Jadi jangan ada laki-laki meniru-niru perempuan. Atau sebaliknya perempuan meniru-niru laki-laki. Jangan. Ini meniru saja sudah dilaknat. Bagaimana kalau orang merubah dirinya yang tadinya laki-laki jadi perempuan? Dosa besar. Dosa besar. Dosa besar. Anda tahu nggak? Mengoperasi hidung saja agar mancung itu maksiat. Menyulam alis agar lentik total itu maksiat. Nggak boleh. Orang banyak operasi plastik, artis-artis itu kalau operasi plastik itu gampang, dan anehnya orang-orang beriman itu ketika dengar operasi hidungnya jadi mancung, mereka tuh kayak seneng gitu. Apa keuntungan kita melihat orang-orang yang seperti itu? Makanya punten, merubah laki-laki jadi perempuan itu maksiat besar. Kalau kita ketemu orang itu, jangan nyentuh. Kalaupun nyentuh nggak sengaja, misal nggak batal wudhu karena hakikatnya dia apa? Laki-laki. Cuman yang repot kalau meninggal, gimana? Dimandiinnya sama siapa? Kalau dimandiin sama laki-laki, siapa yang mau? Karena dia perempuan. Dimandiin sama perempuan, siapa yang mau? Cek mati ngamandian si ujang itu dulu. Ya karena dia walaupun bentuknya perempuan, tetap dia apa? Laki-laki. Jadi udah ngerepotin. Repot orang-orang begitu. Imam juga ketika sholat jadi imam, dia bingung. Allah maghfir laha bukan, Allah maghfir lahu bukan. Allah maghfir apa? Lahe. Kan nggak mungkin ada Allah maghfir lahe. Nggak ada. Makanya satu-satunya manusia tidak akan masuk surga itu banci. Banci itu nggak akan masuk surga selama-lamanya. Yang masuk surga itu cuma dua kelaminnya, ya laki-laki, ya perempuan, cuma dua. Banci nggak akan masuk surga. Tapi yang ini mah taubat. Ini taubat nggak? Oh taubat. Jadi kalau udah taubat wajib nggak dioperasi ulang lagi? Hal-hal yang menjadi
keserupaan antara dia dengan perempuan itu wajib dihilangkan. Taubat itu adalah iqla'anil maksiyah, mencopot dirinya dari kemaksiatannya. Apa yang menjadi bentuk maksiatnya, copot itu. Kayak orang bertato, mau tobat ya hapus tatonya. Selama menghapus tato tidak ada kebahayaan terjadi, maka menghapus tato itu hukumnya wajib. Syaratnya taubat itu mencopot diri dari maksiat. Nah sekarang maksiatnya dia di sini apa, laki-laki jadi perempuan, berarti robah kembali ke perempuannya dia, ke kelelakiannya yang boleh. Robah apa saja, rambutnya kalau panjang cukur, dadanya kalau dioperasi plastik misal akhirnya menonjol, dioperasi plastik lagi, ratain lagi, ini kembalikan. Jangan sampai nanti kayak jurik jadi-jadian Pak. Mantan banci ngumpul sama laki-laki tapi dadanya masih nonjol, nanti teman-temannya gimana? Jang, hari itu naon dada jang, si ujang tapi nonjol dadana, pan aneh man. Neng mah wajar, si ujang wajar. Nah itu mesti